Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wassi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita semua masih berkesempatan untuk bersua meskipun lewat sosial media. Semoga tetap anugerah Allah diberikan kepada kita semua, bil khusus berupa anugerah iman, Islam, dan ihsan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya di sela-sela istirahat. Saya mencoba menjawab terkait dengan Buya Yahya. Mengapa kalau terkait dengan persoalan beberapa oknum habaib, beliau itu mencoba menutupi, tidak terbuka di dalam memberikan jawaban secara objektif. Misalnya kasus kekanak-kanakan Bahar bin Smith kaitannya dengan Tuan Muda Qori yang sudah berlangsung beberapa 3 hari yang lalu. Saya menjawab itu hak beliau. Dia memang orang yang memiliki ilmu, juga punya kecakapan retorik. Public speaking beliau sangat bagus. Beliau punya hak. Semua orang punya hak akademik dengan gaya dan modelnya masing-masing. Dan tentu dalam tanda kutip semua orang juga punya hak untuk menjaga marwah, menjerumi kultur community yang menjadi latar belakang historisnya, latar belakang kesejarahannya. Karena beliau Buya Yahya dari kecil beliau belajar dengan para habaib dan besar juga belajar di lingkungan habaib di Yaman, sehingga semangat beliau untuk menjaga marwah komunitas yang menjadi latar belakang historis itu sesuatu yang manusiawi. Sekuat apapun literasi seseorang, cara pandang seseorang, perspektif seseorang, itu tidak bisa dilepaskan dari latar belakang historis. Hal yang sama saya juga punya latar belakang historis. Misalnya terkait dengan Nahdlatul Ulama. Ya, sudah sewajarnya ghirah untuk menjaga marwah ideologi Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah itu sangat kuat, karena memang sebelum berdirinya NU, core value itu sudah terbentuk di lingkungan keluarga kami tentang arti pentingnya menjaga konsep atau prinsip salafus sholihin
Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pribumisasi Islam Wali Songo sebagai bentuk sikap lokal wisdom, kearifan lokal para leluhur, bagaimana membawa Islam ini betul-betul sinergis, berintegrasi, harmonis dengan masyarakat lokal. Bertemu sebuah organisasi besar yang menjaga marwah yang sama, dari marwah salafus solehin, al-sunnah wal jamaah, dan pribumisasi Islam, yaitu Nahdlatul Ulama. Akhirnya terintegrasi antara tradisi sebelum Nahdlatul Ulama dengan para ulama yang bergabung di lingkungan Nahdlatul Ulama, sampai kepada generasi-generasi hingga ke saya. Setidaknya kalau terukur ya sudah berlangsung 1 abad organisasi itu. Sebelum saya lahir, paling tidak antara NU dan pribumisasi Wali Songo itu berintegrasi, sudah membentuk karakter paling tidak orang tua saya. Dari jembatan historisitas orang tua saya itulah mempengaruhi historisitas saya, sehingga kesejarahan keberagamaan saya itu terbentuk dari lingkungan para ulama yang tergabung di organisasi Nahdlatul Ulama. Sehingga wajar kembali kepada Buya Yahya, kalau ditanya terkait dengan kekanakan Bahar Smith yang di sosial media heboh begitu, itu jelas benar-benar tidak mendidik. Memang seorang tokoh agama itu cocok nggak cocok, itu harus bil hikmah. Kalau cocok dengan sebuah fenomena, meresponnya juga harus dengan bil hikmah, tidak berlebih-lebihan. Kalau tidak cocok, meresponnya juga dengan bil hikmah, tidak berlebih-lebihan. Tidak cocok, tetap merespon dengan kebersahajaan. Cocok, meresponnya dengan kebersahajaan. Cocok tidak cocok, harus dengan kebersahajaan, untuk mendidik publik atau orang-orang terdekat bahwa eksistensi keberagamaan dalam tradisi ajaran agama kita Islam itu adalah dengan cara yang harmoni, tidak berlebih-lebihan, apalagi seperti yang ditampilkan Bahar Smith, sangat orakan. Orakan betul itu, orakan. Nggak bagus sekali untuk konteks pendidikan. Saya tidak tahu. Masyarakat, beberapa masyarakat masih mengundang orang yang memiliki sosok seperti Bahar Smith. Saya nggak tahu itu latar belakang historis para muhibbin yang sangat mendukung dengan segala keinginan, kemauan, refleksi, pandangan Bahar bin Smith seperti ini. Sangat tidak bagus untuk konteks pendidikan. Bahkan merusak karakter bangsa, merusak karakter anak-anak bangsa. Bahar bin Smith lupa karakter Yaman, karakter Hadrom itu bukan karakter Nusantara. Karakter Nusantara itu karakter yang penuh kesantunan. Karakter yang penuh kesantunan. Unggah-ungguh, sopan santun, andap asor, tawadhu,
tidak takabur, juga tidak tazallul. Tawadhu itu pertengahan. Orang yang tawadhu itu, orang yang ada pasor itu, orang yang tidak takabur, membanggakan diri, seperti tampilan-tampilan Bahar di sosial media yang nggak perlu saya rinci, semua sudah terbaca. Baik ketika ceramah maupun di luar ceramah, ketika sedang santai atau sedang peteta-petete, baik di pantai, di hotel, dan lain sebagainya, itu bentuk takabur. Takabur betul, takabur. Tapi juga jangan terlalu tazallul, merendahkan diri di hadapan orang-orang yang takabur. Seperti beberapa sikap muhibbin yang totalitas dengan penuh kepasrahan dan kerendahan di hadapan habaib, juga jangan terjadi. Tazallul, merendahkan diri, itu gak bagus. Makanya Nahdlatul Ulama mengajarkan melalui Hittah Kiai Haji Ahmad Siddiq bagaimana kita itu bersikap tawassut antara takabur dengan tazallul, yaitu dengan cara tawadhu. Tawadhu, tidak takabur, tidak tazallul. Dan ini sikap kebersahajaan eksistensi masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa itu diem-diem kalau lihat orang takabur, bencinya luar biasa. Bukan karena hasud, karena core value alam bawah sadar masyarakat Nusantara itu core value yang penuh etik, penuh akhlakul karimah, sehingga orang-orang Jawa itu nggak usah kuliah etika, nggak usah kuliah terkait dengan prinsip-prinsip moralitas. Masyarakat Jawa itu sudah terbentuk konsep moralitasnya, konsep etiknya. Sangkaian hormatnya masyarakat Jawa kepada para kiai, para Zuriyah Wali Songo. Mereka diam saja lihat orang-orang Yaman, orang-orang Hadrami yang direfleksikan oleh beberapa oknum habaib yang sangat takabur, sombong, itu diam karena kiai-kiainya pada diam. Tapi begitu ada kiai yang membuka bahwa firman itu tidak baik, wow, masyarakat sekarang semua merefleksikan sikap seolah-olah seperti dalam paduan suara, gemuruh paduan suara yang serempak di seluruh negeri ini, Indonesia merespon habaib yang secara kompak mengatakan kesombongan yang mereka refleksikan adalah bentuk kesombongan, tidak bisa ditutup-tutupi dengan kaidah, dengan dalil. Tidak bisa, sombong tetap sombong. Konsepnya sudah jelas, sudah membentuk karakter orang Jawa. Sehingga refleksi Bahar itu tidak usah tanya Buya Yahya bagaimana tanggapannya terhadap sikap kekanak-kanakan Bahar Smith, itu tidak usah tanya Buya Yahya. Semua masyarakat sudah tahu. Nah, pertanyaan yang di shot dalam majelis taklimnya Buya Yahya itu kan pertanyaan rekayasa. Jawabannya juga jawaban rekayasa. Realitasnya sudah jelas, yang bersikap kekanak-kanakan itu tokoh agama itu Habib Bahar, sangat kekanak-kanakan. Dan itu representasi dari banyak habaib. Mengapa saya katakan representasi dari banyak habaib? Karena dia ditokohkan oleh para habaib. Karena dianggap yang paling berani melawan
para pembatal nasab ini adalah Habib Bahar, berani terhadap pembatal nasab. Tapi berani dengan model orang jalanan itu, orang terminalan itu, nggak pakai hujjah ilmiah, hujjah balighah bil ilmi wadirayah, biriwayah wadirayah, enggak dalam konteks itu. Asal ngomong aja ceplas kita begitu. Dalilnya dalil berak kowar begitu, sangat tidak mutu. Ya nggak usah tanya kepada Buya Yahya, semua masyarakat sudah tahu gimana sikap Bahar Smith seperti itu. Jelas nggak baik secara etik, sistem etik sosial masyarakat Jawa itu sudah terbentuk dalam perspektif dan perilaku masyarakat Jawa, sehingga seperti itu sudah jelas. Respon masyarakat Jawa terhadap pola tingkah seperti itu sudah jelas. Yang beberapa hari yang lalu kasusnya dengan Tuan Mudakori itu sampai viral itu buruk, jelek, tidak mendidik. Itu. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.